Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Senang dan berbahagia sekali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Bersama saya, Ridwan Iskandar, kali ini akan menyajikan materi pengendalian biaya bahan baku makanan dan minuman dengan topik pengantar aktivitas pengendalian biaya. Baik, kita akan coba sharekan materinya. Ya, seperti kita ketahui, pada industri hotel, restoran, dan bar, bagian yang bertugas dalam mengolah dan menyajikan makanan dan minuman kepada tamu, sehingga terjadi transaksi dan memberikan pendapatan buat perusahaan, kita kenal dengan bagian Food and Beverage Department. Nah, kemudian dalam operasionalnya, untuk bagian pengadaan, penerimaan, penyimpanan, hingga penentuan harga jual, itu bagiannya adalah accounting department. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas bagaimana kerjasama Food and Beverage Department dan accounting department pada usaha hotel, restoran, dan bar dalam hal pengawasan dan pengendalian biaya bahan baku makanan dan minuman, atau kita kenal dengan istilah Food and Beverage Cost Control. Tujuannya kita mempelajari materi kali ini adalah diharapkan teman-teman mampu memahami ruang lingkup kegiatan cost control dalam memonitor biaya yang digunakan di F&B outlet. Apa saja F&B outlet tersebut? Ada restoran, coffee shop, room service, ada bar, maupun bangkai. Nah, kedua departemen ini terlibat aktif dalam melaksanakan kegiatan mulai pengadaan, pengolahan, penyajian, hingga pelaporan keuangan pada bisnis penjualan makanan dan minuman. Nah, kita kenal dua departemen itu adalah Food and Beverage Department dan Accounting Department. Kedua departemen inilah yang benar-benar bertugas menjaga aset perusahaan, karena pengusaha atau pemilik modal menyertakan modalnya dan merubah modal tersebut, uang tersebut menjadi barang atau bahan baku. Seperti kita ketahui bahwa di dalam aktivitas pengendalian biaya bahan baku makanan dan minuman ini bermula dengan adanya aktivitas kedatangan tamu, dan tamu itu kita layani karena dia pemesan makanan dan minuman, ada terjadi pengolahan makanan itu sudah tersedia sebelumnya, dan selalu diawasi keberadaannya. Kita lakukan inventory. Nah, ketika barang tersebut kosong, akan disuplai kembali oleh teman-teman di accounting. Orang accounting pun, teman-teman di accounting pun akan melakukan pembelian ke supplier, dan inilah aktivitas pengendalian biaya yang dilakukan oleh dua departemen tersebut. Mana bagian food and beverage dan mana bagian accounting, nah kita akan lihat seperti ini. Nah, yang dari tamu order sampai inventory itu menjadi tugasnya di bagian food and beverage department. Sedangkan pemilihan supplier sampai barang itu nyampe ke dapur itu menjadi tugasnya di accounting department. Nah, cuman ada satu sisi atau satu bagian yang memang kedua belah pihak bekerja sama melakukan pengawasan, yaitu menu tersebut kita awasi dalam bentuk inventory per periodik. Nah, kapan tuh inventory itu? Biasanya dilakukan periodik harian atau bulanan. Nah, inilah untuk mengetahui berapakah sisa barang tersedia untuk menjadi laporan keuangan kepada pemilik modal. Ini aktivitasnya. Nah, seperti kita ketahui, barang-barang tersebut karena secara fisik keberadaannya berada di F&B departemen, tapi secara pelaporan, secara data keuangannya berada di accounting departemen, sehingga kedua belah pihak, kedua departemen ini saling
bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pelaporan. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa tahap dalam melakukan pengendalian biaya, mulai dari perencanaan menu sampai nanti laporan, analisis laporan. Nah, seperti kita ketahui, seorang chef atau head bar dengan persetujuan manajemen menentukan menu yang akan ditawarkan kepada konsumen. Makanya ada istilah namanya menu planning. Apa menu yang akan ditawarkan? Nah, menu tersebut pasti akan disediakan berapa jumlahnya, berapa stoknya, sehingga seorang chef atau seorang head bar dia akan memperkirakan atau memforecast berapa bahan baku yang harus disiapkan. Nah, bahan baku yang disiapkan ini nantinya bisa saja membeli ke supplier melalui purchasing, atau bisa juga mengambil dari gudang, karena memang barang-bahan tersebut, khususnya groceries, sudah tersedia di gudang. Jadi nanti ada proses permintaan ke gudang. Nah, apabila pembelian barang ini ke supplier, maka bagian processing akan menghubungi supplier. Atau bisa juga belanja ke pasar untuk memenuhi permintaan bahan baku yang diminta oleh kitchen atau oleh bar dengan kedatangan pada jadwal yang sudah ditentukan. Karena ini ketersediaan barang ini harus tersedia karena akan dilakukan penjualan oleh F&B department. Nah, nanti ketika barang sudah datang, barang ini nanti akan diterima oleh bagian receiving. Oke, pembahasan tentang purchasing dan receiving nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, receiving nanti akan menerima barang yang dikirim oleh supplier. Mereka akan mendata, akan mencatat, dan menginput di komputer ya berapa barang yang diterima pada saat itu. Dan nanti akan melaporkan ke bagian accounting untuk bagian pembayarannya kepada supplier kapan itu. Nah, oke. Nah, ini kalau barang kita ngambil dari luar ke supplier. Tapi kalau misalkan barangnya sudah ada di gudang, nah bagian outlet, ya, itu chef atau head bar bisa melakukan permintaan ke bagian gudang atau ke general store. Nah, nanti barang-barang dari general store ini yang berupa groceries akan disediakan oleh bagian storekeeper. Barang-barang tadi, baik itu dari general store atau dari receiving, akan diterima oleh bagian F&B, khususnya di kitchen maupun di bar. Barang-barang tersebut akan disimpan di store atau dari store, nanti atau juga bisa taruh di refri atau chiller sebelum diproduksi. Nah, nanti pada saatnya ketika akan melakukan penjualan, teman-teman di dapur akan memproduksi. Nah, produksi ini bisa setengah jadi ataupun jadi. Nah, karena biasanya ini tergantung kepada menu yang akan disajikan. Nah, ketika ada tamu dilakukan pelayanan, biasanya kalau sudah pelayanan ini nantinya akan terjadi yang namanya transaksi. Nah, para waiter, para waitress akan melakukan pelayanan, penawaran menu pada tamu, dan ketika transaksi itu sudah terjadi, maka akan menjadi pendapatan buat perusahaan, karena sales ini akan memberikan keuntungan atau pendapatan buat perusahaan. Sehingga di akhir periode akan dilakukan analisis apakah setiap transaksi itu memberikan keuntungan atau kerugian buat perusahaan. Nah, inilah aktivitas tahapan-tahapan bagaimana teman-teman di restoran maupun di bar melakukan perencanaan hingga proses penjualan makanan dan minuman. Nah, di sini semua lakukan pengendalian biaya. Jangan sampai ada bahan baku yang terbuang, ada bahan baku yang rusak, ada bahan baku yang yang hilang dan sebagainya. Nah, jadi perlu adanya pengawasan. Siapa saja yang bagian bertugas di sini nanti kita lihat bagian-bagian mana saja yang bertugas melakukan pengawasan. Kalau kita lihat kita lihat sekali ada 2 departemen yang bertugas, tapi 2 departemen pun dibagi-bagi menjadi bagian-bagian tertentu. Yang hijau ini adalah bagian
tugasnya teman-teman di production, ya baik itu di kitchen maupun di bar counter. Yang biru ini adalah teman-teman di service, para waiter, para waitress, ya. Kemudian di kuning ini adalah teman-teman di accounting. Ada purchasing, receiving, general store, sampai F&B cost analysis atau cost control. Nah, untuk topik-topik purchasing, receiving, general store, dan food and beverage cost analysis kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, karena ini topik pengendalian biaya lebih detail kita akan bahas. Baik. Kita selanjutnya. Mohon maaf, ini slide-nya potong. Oke, kalau kita lihat, sebetulnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk pekerjaan ini? Jadi pada perusahaan besar, hotel, restoran, dan bar, aktivitas ini ditangani oleh orang-orang yang memiliki kompetensi akan bidangnya. Nah, untuk lebih jelasnya, siapa sih mereka-mereka ini? Ya, inilah yang kita kenal dengan accounting department. Oke, inilah accounting department. Saya coba kecilkan dulu slide-nya. Oke, nah, inilah accounting department. Dari mulai chief accounting sampai staff. Ya. Nah, ini contoh struktur organisasi, posisi, dan jabatan di accounting department untuk hotel bintang 4 dan bintang 5. Besar jumlahnya atau berapa banyak orang yang terlibat di sini, semuanya tergantung kepada skop aktivitasnya. Atau juga berdasarkan kebijakan perusahaannya. Jadi tidak mutlak seberapa banyak orang yang terlibat, seberapa besar jabatan yang tersedia, seberapa banyak jabatan tersedia, tapi semuanya tergantung kepada skop aktivitas dan kebijakan manajemen. Nah, ini contoh saja ya. Contoh saja, dia tidak mutlak harus seperti ini ya. Itu menyesuaikan saja. Karena ada beberapa hotel tidak ada level supervisor, langsung staff di bawahnya saja, karena mereka akan bekerja. Ya itu silakan saja kembali kepada kebijakannya hotelnya masing-masing atau restorannya masing-masing. Nah, mana yang bertugas di bagian pengendalian biaya bahan baku makanan? Nah, inilah yang bertugas adalah yang di bagian abu-abu. Berwarna abu-abu ini bertugas langsung melakukan pengawasan, pengendalian biaya bahan baku makanan dan minuman. Dari mulai cost control, purchasing, receiving, ada food control, ada beverage control, ada store keeper. Inilah yang benar-benar bertugas mengawasi pengendalian biaya bahan baku makanan dan minuman. Nah, yang warna merah ini adalah pendukung. General kasir itu nanti akan menerima pendapatan dari restoran maupun dari bar. Account payable nanti berurusan dengan berhubungan dengan supplier, karena account payable lah yang akan membayar semua tagihan-tagihan dari supplier. Nah, ya seperti ini. Baik, demikianlah materi aktivitas pengendalian biaya hari ini. Apabila belum paham, silakan ditonton kembali video tutorialnya untuk dipelajari tahapan-tahapan proses aktivitas pengendalian biaya bahan baku makanan dan minuman pada industri hotel, restoran, dan bar. Sampai bertemu kembali pada video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun.